Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nubi Kurniawan dan hari ini gue mau ngobrolin buku-buku yang jadi target bacaan gue di tahun 2026 ini. Tapi mungkin sebelum itu gue mau ngebahas dulu kali ya, target bacaan gue di tahun 2025 kemarin. Gue udah baca ke semua buku yang jadi target bacaan gue di tahun lalu. Gue akan sebutin mereka semua dan akan gue deskripsiin secara singkat kali ya tentang impresi gue terhadap buku-buku tadi gitu. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, yang pertama ada dalam kategori series, gue masukin triloginya The Three Body Problem. Gue udah selesaiin ketiga bukunya dari mulai buku pertamanya, The Three Body Problem, kemudian ada Belantara, dan yang terakhir tuh Pralaya. Gue suka banget sama trilogi satu ini, gue ngerasa ini merupakan salah satu series sci-fi yang kalian wajib baca sih. Ceritanya tuh akan dibuka dengan satu misteri di dunia kita yang mana science stuck, dan kemudian disusul dengan kematian para ilmuwan-ilmuwan gitu. Yang mana misteri dan kasus tadi tuh akan melemparkan kita ke sebuah permasalahan sci-fi yang kolosal, yang menyeramkan, dan tapi kesemuanya tuh dihandle oleh Liu Cixin tuh grounded banget. Sainsnya tuh grounded banget dan ya gue suka banget sih. Kemudian dalam kategori J-Lit ada Momotaro dan I Am a Cat. Gue baca Momotaro yang Akutagawa Ryunosuke yang diterbitin sama penerbit Haru. Dia tuh satu kayak cerita legenda, cerita rakyat gitu, yang dia tuh sempet dibikin kayak alat propaganda gitu lah waktu zaman Perang Dunia dulu. Dimana Momotaro kayak menaklukkan gergasi, jadi Jepang dan dunia luar, gitu-gitulah. Dan versinya Akutagawa Ryunosuke tuh kayak semacam antitesis akan versi yang tadi gitu. Antitesisnya versi yang propo tadi. Bukunya singkat, gue enjoy bacanya. Nggak yang mind-blowing banget, tapi ya bagus kok. Kemudian next masih dalam kategori J-Lit ada I Am a Cat-nya Natsume Soseki. Setelah gue baca bukunya sebagai orang yang kembali jatuh cinta dengan membaca karena karyanya Natsume Soseki yang bocan, gue ngerasa yang I Am a Cat ini tuh nggak yang bagus banget tapi juga nggak yang jelek banget. Tapi satu hal sih, gue ngerasa untuk baca I Am a Cat tuh akan lebih mudah untuk membacanya dalam format penerbitan awal yang per chapter gitu, bukan yang omnibus seperti buku yang gue baca ini. Kayak tebel banget, fontnya kecil banget. Jadinya kayak cerita yang mundane ini tuh berasa berat for no reason gitu. So itu untuk kategori J-Lit. Next di kategori non-fiksi ada Stolen Focus dan Breaking the Spell. Stolen Focus gue suka sih. Dan gue suka bagaimana Johanna Hari tuh dalam bukunya juga membantah bahwa ini adalah buku self-help. Ini lebih ke hasil pemikiran dan penelitian dia soal topik kenapa fokus kita gampang hilang gitu. Dan ternyata banyak banget alasannya gitu, kayak akarnya tuh kemana-mana. Dan kalau nggak salah gue udah bikin video pembahasan khusus tentang buku satu ini, jadi selengkapnya di sana aja. Gue suka sama bukunya. Kemudian ada Breaking the Spell tadi. Ini merupakan salah satu buku yang gue baca di tahun 2025 yang gue ngerasa nggak cocok sih sama bukunya, nggak suka bahkan. Jadi alasannya tuh mainly karena gaya kepenulisan dari Daniel C. Dennett ya. Gue ngerasa gaya kepenulisan di buku-buku non-fiksi tuh bisa dibedah jadi 2. 3 sih kalau bener-bener mau mengidentifikasikan gitu ya menurut gue. Yaitu yang pertama, kepenulisan kayak guru yang bener-bener mengayomi muridnya. Mungkin waktu kalian sekolah dulu punya sih tipe-tipe guru yang bener-bener kayak neladeni kita sebagai murid itu, yang struggle, masih dibantu, kemudian deket juga sama kita. Kita sebagai murid tuh nggak takut untuk nanya ke dia. Tipe-tipe kepenulisan seperti itu. Yang kedua, ada guru yang oke, pengajarannya, cuma nggak sampai yang kita deket gitu loh sama bukunya. Tapi ya materinya masih nyampe dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nih, yang menurut gue sama banget sama gaya kepenulisan Daniel C. Dennett satu ini, yaitu tipe-tipe guru yang ngajar papan. Dia nggak peduli tuh muridnya paham atau enggak, yang jelas dia memenuhi kewajibannya untuk mengajar. That's it. Ini loh yang gue tahu dia nulis di papan dan udah. Tipe kepenulisannya tuh kayak gitu loh. Footnote diilangin, jadi dipindah ke belakang. Ada lampiran juga panjang di belakang. Gue baca buku satu ini fisik dan digital kan. Jadi kalau lagi baca buku fisiknya gampang lah tinggal balik belakang. Kalau gue lagi baca yang versi ebook, susah banget men. Kemudian dia lagi jelasin gitu, ada penjelasan konteks halaman berapa. Itu halaman next atau halaman sebelumnya. Gitu, terus kita kayak, gaya kepenulisannya, gue gak suka banget.
Dan karena di sudut koma ini gue nggak akan bikin video pembahasan khusus tentang buku yang gue nggak suka, jadinya ya mungkin sampai sini aja gue ngobrolin buku Breaking the Spell satu ini. Sangat mengecewakan, terutama karena banyak sekali teman-teman di sosial media yang menjunjung tinggi buku satu ini gitu ya. Jadi ekspektasi gue masuk di awal tuh tinggi banget, kemudian jatuh keras banget. Kemudian terakhir dalam kategori komik, gue naruh target baca Look Back, Mereka Bunuh Munir, dan Kala. Look Back bagus banget, salah satu manga modern terbaik menurut gue. Udah gue bikinin video pembahasan khususnya. Kemudian Mereka Bunuh Munir gue juga udah bikin videonya, itu suka. Bener-bener jadi sebuah komik untuk pengingat bahwa kita tidak lupa akan Munir gitu, akan topik yang diangkat, HAM. Kemudian si Kala tadi gue juga suka, dia berasa komik silat klasik tapi not really, artnya sih gorgeous banget. So ya, jadi itu untuk buku-buku yang jadi target bacaan gue di tahun lalu, dan gue berhasil menyelesaikan kesemuanya. So ya, kita langsung masuk aja untuk target bacaan yang tahun ini, untuk tahun 2026. Oh ya, tapi mungkin sebelum itu gue mau mention dulu buat teman-teman yang belum tahu kali ya. Gue tuh bukan tipe-tipe pembaca yang suka ngasih target bacaan dalam konteks jumlah yang kayak langsung tinggi gitu, 50 buku atau 75 atau 100. Enggak. Gue nggak mau gue burn out akan hobi gue satu ini, dan jadinya selama ini kalau gue bikin target bacaan gitu ya selama setahun, biasanya tuh akan langsung spesifik ke buku-buku apa aja yang pengen gue baca, langsung ke judulnya. Dan itu pun nggak banyak, nggak selalu pakem jumlahnya berapa, tapi mungkin mulai tahun ini akan gue fixin 12 buku, jadi satu buku untuk setiap bulan, dan akan dibagi menjadi 6 kategori yang berbeda. Untuk kategorinya bisa beda tiap tahun, tapi yang jelas di dalam tiap kategorinya gue akan masukin 2 buku. Again, jadi totalnya akan 12 buku, satu buku untuk setiap bulan, biar tetap manageable lah target bacanya. Somehow gue tuh bener-bener nggak pernah pengen gitu punya target bacaan yang buku dalam jumlah banyak gitu, enggak. Gue akan langsung spesifik ke judulnya, dan ya langsung kita mulai aja. Sekali lagi akan gue bagi ke 6 kategori, dan akan gue buka dengan kategori series. Ada 2 buku yang gue masukin dalam kategori satu ini. Yang pertama ada buku terbaru dalam seriesnya Dan Brown, series Robert Langdon, yaitu The Secret of Secrets. Buku satu ini sebenarnya adalah salah satu buku yang paling gue antisipasi untuk terbit gitu ya di tahun lalu, tapi baru masuk Indo sih akhir tahun. PO-nya masih sampai awal tahun, dan jadinya baru bisa gue targetin masuk ke target baca tahun ini. Seperti yang kalian tahu, gue suka banget sama series Robert Langdon, karya dari Dan Brown satu ini. Dia tuh mystery thriller, tapi instead of yang memecahkan ini semua tuh detektif, dia tuh simbolog. Biasanya petualangannya akan bersinggungan dengan agama, sains, seni, banyak lah, dan itu unik banget sih. Gue suka banget sama series satu ini. Dan karena Dan Brown sendiri tuh kayak vakum lama gitu ya setelah buku terakhirnya Origin, jadi mungkin buku satu ini highly anticipated banget sih buat gue pribadi ya. Dan ekspektasi gue udah sangat tinggi sebelum memulai baca bukunya. Oke, next masih dalam kategori series, gue masukin Teropong Cahaya. Dia merupakan buku ketiga dari series yang ditulis oleh Philip Pullman, series His Dark Material. Buku pertamanya tuh ada The Golden Compass, buku keduanya Pisau Gaib. Udah gue baca keduanya, dan gue suka dia tuh tipe-tipe cerita fantasy yang punya unsur dunia paralel. So, kalau kalian mungkin suka series Bumi, mungkin akan cocok dengan series satu ini. Entah sih, tapi ya, yang jelas buku ketiganya masuk ke list judul buku yang pengen gue selesaikan di tahun ini, tahun 2026. Oke, kita masuk ke kategori selanjutnya, ada J-Lead. So, yang gue masukin dalam kategori satu ini ada Confession, satu cerita thriller ya, thriller Jepang yang well praised banget. Banyak banget teman-teman yang menjunjung tinggi buku satu ini gitu, katanya gila lah. Yang jelas keren sih in the end of the day. Salah satu thriller dari Jepang yang wajib kita baca. Kemudian buku selanjutnya dalam kategori yang sama, gue masukin bukunya Murakami yang gue udah punya dari dulu sih. Ini kado dari temen, dan dari dulu belum pernah gue baca. Gue sentuh pun enggak gitu ya, masih ke wrap dan sebagainya. Kalau nggak salah judulnya tuh yang Sukuru Tazaki Tanpa Warna, dan tahun ziarahnya gue nggak tahu dia tentang apa. Yang jelas gue suka
J-Lead dan gue penasaran sama Murakami, dan karena gue punya bukunya yang ini, jadinya ya udah gue baca aja yang ini dan gue masukin ke list target bacaan tahun ini gitu. So, next kita masuk ke kategori non-fiksi. Gue masukin For Leg Therapy. Ini merupakan satu buku yang gue beli di acara BBW, kalau nggak salah yang di Jogja. Secara garis besar mungkin bukunya akan berisikan kayak manfaat kita punya anabul gitu ya. So, mungkin itu aja sih. Gue nggak bisa ngomongin terlalu jauh karena gue juga nggak ngulik bukunya lebih lanjut. Gue cuma, penasaran waktu ngelihat bukunya di BBW, gue beli dan pengen gue baca. Next, dalam kategori yang sama, gue masukin Save the Cat. Ini merupakan satu buku yang kalau nggak salah gue tahu dari podcastnya Bang Radit sih, Bang Raditya Dika. Waktu episodenya Ria SP kalau nggak salah, yang dia ngomong dia mau bikin film, kemudian nanya rekomendasi buku tentang film ke Bang Radit, dan Bang Radit mention buku satu ini. Buat teman-teman yang belum tahu, gue tuh juga seorang film antusias gitu ya. Bahkan mungkin gue lebih suka film sih sebenarnya daripada buku gitu. Sorry, sorry to say. Tapi gue suka film dan gue tuh somehow suka banget sama kayak behind the scene-nya film gitu loh. Entah itu dalam format video atau buku, gue pengen belajar banget. Gue pengen baca banyak soal itu, walaupun gue nggak bekerja di industri film sih, cuma pengen tahu aja saking sukanya gue sama film. Jadi gue masukin Save the Cat ini ke target bacaan tahun ini. Oke, next kita masuk ke kategori komik lokal. Ada Sintren, Gadis Magic ini. Gue lupa sih sebenarnya bukunya tuh tentang apa, karena gue juga nggak bawa komiknya sekarang. Tapi setahu gue ya dari teman-teman yang udah baca, dia tuh kayak komik magical girl gitu dan ngangkat satu kebudayaan Indo sebenarnya. Gue lupa tapi tentang apa, sorry banget. Tapi setelah beli komiknya di acara komik para kemarin, tepat setelah komiknya tuh menang salah satu kategori di Jogja Comic Awards, gue pengen baca komiknya sih. So itu untuk buku pertama dalam kategori komik lokal. Next gue masukin Elang Jawa. Ini satu komik yang relatif baru banget rilis di Indo. Kalau nggak salah nyeritain soal perpecahan daerah kayak batas wilayah Solo Jogja gitu, kayak pendekar-pendekar gitu lah. Dan gue pengen baca sih Elang Jawa satu ini. Baru rilis satu volume dan gue nggak tahu sih ini series atau bukan, tapi yang jelas gue pengen baca sih Elang Jawa satu ini. Kemudian next kita masuk ke kategori buku-buku dari Indonesia. Gue masukin Amba, karya dari Laksmi Pamuncak. Kalau satu ini sih pure karena gue suka sama karya-karyanya dari Laksmi Pamuncak yang udah gue baca sebelumnya gitu ya, baik yang Aruna dan Lidahnya maupun yang Kitab Kawin. Bener-bener sebelumnya tuh gue nggak kenal penulisnya gitu, gue cuma kenal sama Aruna dan Lidahnya, judulnya gue udah tahu, dan waktu gue random baca bukunya gue suka banget. Kemudian baca next yang Kitab Kawin juga gue suka banget. So makanya gue masukin si Amba ini. Next gue masukin Ronggeng Dukuh Paruknya Ahmad Tohari. Ini sebenarnya gue udah mulai baca dari tahun lalu ya buku satu ini, tapi ada sedikit kebodohan yang gue lakukan gitu. Jadi gue tuh sekarang lagi rantau kan, dan jarang banget pulang sih. Pulang tuh kayak 3 bulan sekali. Dan di tiap kesempatan gue pulang kampung tadi, biasanya gue akan bawa buku-buku yang udah gue baca waktu di perantauan di kos untuk gue bawa pulang gitu, karena di kos nggak ada rak buku kan. Jadi daripada numpuk dan gue nggak punya ruang lagi untuk beli buku baru, so tiap kali pulang akan gue bawa buku-buku tadi. Dan gue yang bodoh ini nggak sengaja ngebawa buku Ronggeng Dukuh Paruk tadi gitu, dan jadinya kepending gitu bacanya, dan akan gue targetkan untuk selesai baca di tahun ini, terutama mungkin di bulan Agustus, karena di bulan Agustus kan gue mengkhususkan untuk baca buku-buku Indo kan. Nah, mungkin akan gue targetkan untuk selesai di sana, dan semoga udah bisa tayang juga video pembahasan khususnya. So itu tadi untuk kedua buku dalam kategori buku Indo. Sekarang kita masuk ke kategori terakhir, yaitu kategori tambahan, yang mana isi dari kategori satu ini merupakan buku-buku yang nggak necessarily bisa masuk ke kategori-kategori lainnya gitu ya. Oke, yang pertama ada manga Jepang, karya dari salah satu mangaka yang gue suka banget, yaitu Inio Asano, yaitu Heroes. Kayaknya karya Inio Asano yang terbit di Indo tuh baru 2 ya.
Solanin sama ini. So, ya, buku pertama dalam kategori tambahan Heroes karya Ineo Asano. Yang kedua ada misterinya Stephen King. Gue belum pernah baca buku dari Stephen King dan judul satu ini yang mungkin, bukan yang paling bikin gue penasaran sih, karena banyak sekali katalog dari Stephen King yang gue pengen baca gitu. Mulai dari It, kemudian yang apa sih yang judulnya angka tuh 11 berapa sih? Aduh, gue lupa. Yang jelas itulah. Kemudian sama misteri satu ini. Jadi ada 3 bukunya Stephen King yang pengen gue coba dan akan gue mulai dengan misteri satu ini. Dia tuh nyeritain tentang penulis yang kayak diculik sama fansnya gitu, fans fanatiknya untuk kalau nggak salah nerusin buku yang dia tulis kayak gitulah. Dan gue penasaran banget sih dari sedikit hal yang gue tahu tadi tentang bukunya. Dan ya, buku misteri karya dari Stephen King menutup ke-12 buku yang jadi target bacaan gue di tahun 2026 ini. Gimana nih dengan kalian? Buku-buku apa aja yang jadi target bacaan kalian di tahun ini? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja untuk video ngobrolin satu ini. Sampai ketemu di video dalam segmen ngobrolin lainnya. Dan seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.